warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Puspasari dengan NIM 2011240083 Prodi PGRI. Baik, hari ini Hikmah akan mempresentasikan terkait anak tunadaksa, tugas dari Ibu Dr. Nopasio. Kebetulan Hikmah akan mempresentasikan pada hari ini di SD Negeri 52 Seluma. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, pada kesempatan hari ini, Ayu akan mempresentasikan tentang anak tunadaksa atau kelainan fisik dan kesehatan. Oke, jadi pasti Anda tanya ya, apa sih itu tunadaksa? Nah, tunadaksa ini adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat geraknya, baik itu sendi, otot, maupun tulangnya. Nah, sehingga anak ini memerlukan pelayanan secara khusus, sehingga mereka itu mampu beradaptasi dengan lingkungan mereka. Oke, di sini ada 7 ciri-ciri anak yang mengalami tunadaksa. Nah, yang pertama yaitu anggota gerak tubuh anak ini lumpuh atau bisa dikatakan tidak bisa bergerak sama sekali. Pernah lihat nggak anak yang lumpuh? Ada yang pernah? Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada kesulitan dalam gerakan atau tidak sempurna atau lentur. Bahkan dia biasanya anak-anak itu ketika dia lentur jangankan untuk berjalan, bergerak saja dia susah. Selanjutnya yang ketiga yaitu terdapat bagian anggota gerak yang tidak atau bahkan lebih kecil. Misalnya adik-adik nengok kawannya ada yang kakinya sebelah besar dan sebelahnya kecil. Ada yang pernah lihat nggak kayak gitu? Nah, itu merupakan ciri-ciri anak tunadaksa atau anak kelainan fisik. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu ada terdapat pada cacat pada alat geraknya. Misal si anak ini tadi punya kaki yang tidak seimbang sehingga dia susah untuk berjalan dan bergerak. Oke, selanjutnya jari tangannya kaku dan tidak dapat menggenggam. Coba tangan diangkat dulu. Bisa menggenggam nggak? Coba. Oke, kuat nggak? Oke, kalau kuat berarti dia tidak memiliki ciri-ciri dari tunadaksa ini sendiri. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu ada kesulitan pada saat berdiri, duduk, kemudian menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Misal adik-adik ngelihat temannya yang tidak bisa berdiri, kan semuanya di sini bisa berdiri, kemudian mudah juga untuk duduk. Tapi kalau temannya yang mengalami tunadaksa ini tadi, dia kesulitan, bahkan jangankan berdiri, duduk saja dia sulit. Kemudian yang terakhir yaitu ada hiperaktif atau tidak tenang. Jadi ketika dia tidur pun dia salah, duduk pun dia salah. Nah, sehingga membuat dia itu emosinya naik. Lanjut. Oke, di sini ada klasifikasi anak tunadaksa atau tingkatan. Nah, jadi di sini ada 3. Kelainan pada sistem cerebral ini ada 3. Yang pertama ada golongan ringan. Nah, golongan ringan ini mereka yang dapat berjalan menggunakan alat. Pernah nggak lihat orang yang pakai kursi roda? Itu dia menggunakan alat dan dia juga dapat mendorong dirinya sendiri. Bisa anak-anak yang naik kursi roda kemudian didorong sendiri. Pernah lihat kan? Itu berarti dia termasuk golongan ringan. Oke, selanjutnya yaitu ada golongan sedang. Ini merupakan anak yang membutuhkan treatment atau latihan. Biasanya kalau orang cacat, kalau orang yang memiliki kelainan fisik itu dilatih, dipegang, misal di sebelah sininya ada orang tuanya, di sebelah kanannya itu ada ibunya, sebelah kiri ada bapaknya yang biasanya mampu untuk anak itu berjalan. Oke, selanjutnya yaitu ada golongan berat. Nah, kalau golongan berat ini biasanya anak-anak itu identiknya tertidur, bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya kecuali dibantu sama orang tuanya untuk duduk atau bahkan diiringi untuk berjalan. Oke, di sini ada penyebab anak tunadaksa
lahir. Misal ya dari sebelum lahir itu mendapatkan tunadaksa ini dari sebelum lahir, yaitu penyakit atau kelainan memang dari kandungan sebelumnya dilahirkan. Kemudian dia kandungan radiasi juga. Kemudian yang kedua ada sebab pada saat kelahiran. Nah, proses kelahiran itu terlalu lama sehingga ia mengalami kesulitan untuk pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada sebab setelah proses kelahiran. Nah, ini ada juga biasa disebabkan oleh kecelakaan, infeksi, dan penyakit. Nah, kecelakaan ini bisa disebabkan juga pada saat proses persalinan, di mana anak ini mungkin pernah nggak dengar kalau lahir kan kita mengentuk kepala. Oke, jadi kalau kita lahir itu duluan kepala seharusnya. Tapi ada juga anak-anak yang mengalami kelahiran lebih dahulunya kaki, sehingga kadang ada tangannya yang nyangkut atau kakinya. Nah, itu sehingga menyebabkan anak ini tadi bisa mengalami cacat secara fisik. Oke, selanjutnya yaitu ada 7 aspek yang perlu dikembangkan anak tunadaksa. Yang pertama yaitu pengembangan intelektual dan akademik. Intelektual itu kita dapatkan melalui pendidikan. Misalnya adik-adik sekarang sekolah, teman-temannya yang mengalami kecacatan fisik itu juga biasanya sekolah. Pernah nggak lihat temannya yang mengalami cacat fisik tapi dia semangat sekolah? Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Nah, di luar sana banyak. Oke, selanjutnya yaitu membantu perkembangan fisik. Membantu perkembangan fisik ini biasanya lebih kepada peran dari orang tua maupun anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri. Yang mana biasanya anak-anak itu akan menerima dirinya berawal dari penerimaan keluarganya, sehingga dia juga akan menerima dirinya dan bisa dikatakan dia lebih mensyukuri dirinya walaupun dengan keadaan apapun. Selanjutnya yaitu mematangkan aspek sosial. Nah, sosial ini sangat penting karena kita berada di lingkungan orang-orang atau bahkan bermasyarakat, sehingga sosial ini sangat berkaitan dengan diri kita, baik kita yang tidak tunadaksa maupun anak-anak yang mengalami cacat tunadaksa. Selanjutnya yaitu mematangkan moral dan spiritual, yang mana anak-anak tunadaksa ini juga diharuskan untuk mematangkan moral dan spiritual. Kemudian yang keenam, meningkatkan ekspresi dirinya. Biasanya anak tunadaksa ini akan mengekspresikan, misal dia memiliki kelainan, kemudian dia juga memiliki tingkah sama seperti pada umumnya. Selanjutnya yaitu mempersiapkan masa depan anak, yang mana semua orang punya cita-cita. Ada yang cita-citanya jadi polisi kak? Coba angkat tangan. Jadi dokter, jadi guru. Coba angkat tangan yang jadi guru. Oke, semua orang punya cita-cita. Ada siapa cita-citanya? Main bola. Siapa yang mau main bola angkat tangan? Masya Allah, banyak. Oke, selanjutnya yaitu ada, udah turun, duduk lagi. Selanjutnya itu ada pengajaran untuk anak tunadaksa. Nah, pengajaran untuk anak tunadaksa ini ada 2, yaitu dengan tujuan pendidikan anak tunadaksa ini bersifat ganda. Yang pertama, berhubungan dengan aspek rehabilitasi dan pengembangan fisik. Itu tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan yang timbul secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan pendidikan. Tujuannya adalah membantu menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan sifat, pengetahuan dan
gabut atau bahkan dia tidak bisa membangun sama kita, padahal itu adalah hal yang salah, yang mana anak tunadaksa ini bisa bergabung dengan kita, bahkan bisa berdampingan selalu dengan kita. Lanjut. Oke, jadi adik-adikku sekalian, anak tunadaksa ini tidak boleh kita mau dia fisiknya bagaimanapun, mau tangannya mungkin ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada yang kakinya tidak bisa berjalan, itu tidak boleh kita ejek, karena anak tunadaksa ini juga adalah ciptaan Allah. Nah, kalau ciptaan Allah itu tidak boleh kita hina. Kalau kita hina, ya berarti kita sama dengan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak tunadaksa ini juga, kalau kalian ketemu, bisa kalau kalian ketemu di jalan atau kalian punya teman, jangan diejek, harus diajak dan dirangkul. Ada nggak di sini, di desa ini? Nggak ada. Yang dia nggak bisa jalan ya Kak? Ada deh? Ada nggak? Pernah lihat? Di SD? Nah, kalau nggak ada berarti bisa lihat di YouTube dan di Google. Seperti gambar Ayu tadi. Saya tahu. Saya tahu. Nah, lanjut, yang ada gambar. Nah, ini dia. Ini 3 orang di tengah-tengah ini cek. Cewek. Ini cowok. Ini cowok. Dan ini cewek, ini cowok. Masih fokus berarti ini cowok.